Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini di mata kuliah Statistika dan Probabilitas pertemuan ke-6, kita akan membahas tentang ruang sampel, kejadian, dan peluang, ya. Nah, sebenarnya materi ini adalah materi apa ya? Materi judi gitu ya. Jadi lebih kepada peluang-peluang. Meskipun memang dalam probabilitas itu peluang itu memang dihitung ya. Nah, ada beberapa hal yang mendasari. Yang pertama ini ada istilah ruang sampel. Nah, ini ruang sampel apa itu ruang sampel? Nah, ruang sampel ini adalah kumpulan dari semua kejadian eksperimen statistik. Ini lebih kepada dinotasikan dengan S ya. Nah, contoh ruang sampel identitas ruang sampel ini suatu eksperimen melempar sebuah koin, kemudian lempar sekali bila muncul pertama muka gitu ya atau gambar, maka akan dilempar lagi gitu ya. Nah, atau jika yang munculnya itu belakang atau angka gitu ya, atau mungkin juga apa ya gambar Garuda gitu ya. Gambar Garuda kalau di depannya itu ada angka 500 itu rupiah atau berapa gitu ya. Nah, ini kalau yang munculnya yang belakang, yang gambar Garuda, maka boleh melempar dadu. Berarti ada berapa peluangnya. Di sini kalau seandainya kalau koin kan itu ada dua sisi, tapi kalau dadu itu ada 6 sisi. Maka peluang sampelnya itu kalau yang keluarnya angka, maka boleh melempar lagi koin. Tapi kalau yang keluarnya burung Garuda, maka harus dilempar gak dadu gitu ya. Dengan kemungkinan lempar dadu itu kemungkinan keluarnya itu angka berapa gitu ya. Nah, maka kalau digambarkan contoh dalam ruang sampel, nah ini ada kalau poin itu cuma dua sisi, sedangkan dadu itu ada 6 sisi, maka ketika kemungkinan H itu adalah contohlah yang depan gitu ya. Terus T-nya itu adalah yang belakang. Nah, ketika yang keluarnya yaitu uh, burung apa yang keluar itu bagian depan, maka koinnya itu dilempar lagi. Ketika dilempar lagi, maka kemungkinannya akan keluarnya itu tetap yang H lagi atau yang depan lagi atau mungkin juga yang bagian yang belakang ya, di sini. Nah, ini dua kali apa ya? Dua kali pelemparan. Jadi tidak ada kali ketiga tidak. Jadi ada kemungkinan pertama, ada kemungkinan kedua. Maksud di sini kelemparan pertama, lemparan kedua di sini ya. Nah, itu maka ketika di ruang sampelnya yaitu bisa kemungkinan HH keluarnya atau gambar-gambar atau angka-angka di sini yang depan gitu ya. Terus bisa juga eh, angka dan belakang gitu ya. Nah, jadi bisa seperti itu. Nah, tapi kalau seandainya ketika dilemparkan si koin ini maka keluarnya yang belakang, maka boleh melempar dadu. Nah, maka ketika dilempar dadu bisa angka keluarnya angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka untuk ruang sampelnya bisa dituliskan dengan T1, T2, T3 sampai T6 di sininya. Nah, maka ruang sampelnya ini seperti ini ya. Ruang sampel ada kombinasi dari dua sisi dan 6 sisi. Nah, ruang sampel ini contohnya ada 3 item dari proses manufacturing. Di dalam item tersebut bisa diklasifikasikan menjadi dua, defektif dan non-defektif. Contoh, di dalam sebuah manufaktur pembuatan sepatu. Nah, di dalam pembuatan sepatu itu ada sepatu yang gagal, ada sepatu yang sukses atau sepatu yang bagus gitu ya. Mungkin gagalnya dari sisi solnya atau mungkin dari sisi kualitas lemnya atau apa gitu ketika dilakukan isi ya gitu atau apa quality control. Nah, maka ketika diambil sampel 3 pasang sepatu, maka ruang sampelnya ini akan menghasilkan hal seperti ini ya. Jadi bisa defektif-defektif atau defektif-defektif negatif. Jadi 2 pasang sepatu bagus, 1 pasangnya jelek gitu ya. Atau sampai juga tiga-tiganya jelek ya. Nah, maka ketika dilihatkan di dalam seperti ini bisa digambarkan gitu ya. Nah, yang pertama item pertama itu bagus ya. Mungkin item pertama bagus. Terus item keduanya ini bagus, terus yang ini bisa jelek ya. Maka ini di dalam item ketiganya dicek lagi ya, dicek lagi bisa jelek, bisa bagus ya. Maka kalau seandainya bagus 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 semua, maka di ruang sampelnya itu adalah tiga-tiganya bagus ya. Atau mungkin juga ini bagus-bagus satu jelek, maka ini bagus-bagus satunya gagal gitu ya. Atau bisa juga 3 pasang sepatu itu tiga-tiganya jelek semua.
Ya, gagal semua ketika digunakan key check atau quality control di sana. Nah, jadi definisi ini ruang sampel itu seperti itu gitu ya. Jadi peluang yang akan didapat itu bisa dua-duanya bagus atau bisa semuanya bagus ya. Bisa semuanya jelek gitu ya di sana gitu ya. Nah, ini apa ya? Ruang sampel itu lebih kepada hal kemungkinan yang akan muncul itu seperti apa. Nah, terus kejadian. Nah, ini kejadian adalah sebuah subjek dari ruangan sampel. Jadi kejadian atau suatu kejadian yang terjadi dalam kondisi tertentu. Contoh dalam identifikasi masalah suatu kejadian ini diberikan sebuah ruang sampel. Contoh sampel T sama dengan T ini T lebih dari sama dengan 0 di mana T adalah umur mesin dalam satuan tahun, komponen mesin gitu ya. Nah, suatu kejadian A adalah umur komponen mesin yang kurang dari 5 tahun, maka dituliskan A sama dengan T ya. Dipisah ini A lebih kecil sama dengan T lebih kecil dari 5 gitu ya. Nah, contoh kejadian yang lain seperti ini ya. Komplement dalam kejadian A dan S. Nah, ini adalah sebuah subset dari semua elemen S yang bukan elemen dari A. Ya. Komplement dari A dituliskan A aksen. Nah, ini contoh misalkan R ini adalah sebuah kejadian di mana kartu warna merah yang muncul. Jadi diambil dari 52 kartu bridge gitu, atau kartu remi ya. Nah, terus ada komponen R dan R aksen, yaitu bila kartu ini semua yang keluar itu warna hitam. Maka ketika dilihat ruang sampelnya berapa? Nah, ini ada ya, bukan diajar judi, bukan ya. Nah, ini ada kartu dari mulai A sampai King ya. Joker tidak masuk. Nah, ini dengan ada kartu apa? Kartu talas, terus hati, terus keriting dan bata di sini. Nah, dua pasang ini ada yang merah, ada yang hitam. Yang hitam itu ada talas dan atau skop dan keriting ya. Terus yang merah itu ada hati dan bata katanya. Nah, maka bila terjadi kejadian R yang muncul angka atau yang muncul warna merah semua, maka akan seperti ini ya. Maka yang muncul itu adalah hati dan bata saja ya. Nah, terus apabila komplement R, maksud di sini komplement R itu kan kalau merah gitu ya, berarti aksen R atau tidak merah ya. Tidak merah berarti hitam. Maka yang akan muncul itu adalah yang scoop dan yang keriting ya di sana. Nah, jadi kejadian ini didefinisikan bisa juga sebuah irisan. Jadi kalau seandainya Anda pernah belajar matematika diskrit, ini sangat berhubungan sekali ya. Jadi matematika diskrit dan materi ini sama-sama hal yang ada dipakainya gitu ya. Seperti union dan irisan ya. Nah, irisan atau join dan inner join gitu ya. Nah, irisan atau interseksi ini dari dua kejadian A dan B adalah suatu kejadian yang dimuat dari elemen A dan B atau dinotasikan dengan A irisan B ya. Nah, contoh dua kejadian saling lepas atau mutuality exclusive atau disjoint. Nah, disjoint jika A disjoint B gitu ya, atau A irisan B. Jadi sama dengan disjoint ya. Terus yang berarti A ini tidak memiliki anggota yang sama dengan B. Jadi A dan B itu tidak memiliki anggota yang sama. Nah, kejadiannya contoh gabungan dari dua kejadian A dan B dalam suatu kejadian elemen A dan B atau keduanya dinotasikan dengan A union B. Ya. Mungkin dalam matematik diskrit pernah dibahas ya, A union B, A irisan B gitu ya. Nah, contoh seperti ini. Ini kejadian dalam diagram Venn. Nah, ini contoh gabungan dari komplement antara kejadian diagram Venn. Ada anggota A, anggota B, dan anggota C dalam himpunan S ya. Nah, maka ada A irisan B, maka region 1 dan 2. Region 1 dan 2 itu adalah A dan B. Maksud di sini adalah si anggota yang ikut organisasi atau kelompok A dan ikut organisasi kelompok B, maka adalah si anggota nomor 1 dan nomor 2. Nah, apabila B irisan atau B irisan C gitu ya, yaitu region 1 dan 3. Maksud di sini anggota C dan anggota B. Ya, anggota C dan anggota B yang ikut dua-duanya ya, yaitu 1 dan
3 di sini ya. Nah, terus ada lagi. Nah, ada lagi seperti A union C. A union C. Nah, ini beda ya. Jadi A ini A dan C ya. A dan C. Nah, maka yang tidak ikut di mana ya? Yang tidak ikut di B gitu ya. Yang tidak ikut di B itu berarti yang ikut di A dan ikut di C. Maksud di sini ya. Tapi tidak ikut di B ya. Jadi A union C. Maka yaitu 1, 2, 3, 4, 5, ya, 6 tidak. 6 karena 6 ada di B dan 7 di sini ya. Nah, beda lagi dengan B aksen. B aksen berarti bukan B. Ya, bukan B irisan A sama dengan region 4 dan 7. Maksud di sini anggotanya bukan anggota B, tapi dia itu adalah anggota A, cuma anggota A saja gitu ya. Karena kalau tidak ada aksen mungkin yang tadi disebutkan yaitu 1 dan 2, tapi ini adalah anggota A tapi bukan anggota B. Maka cuman ada di anggota nomor 4 dan 7 gitu ya. Nah, terus ini ada lagi seperti A ini adalah irisan B, terus irisan C. Maksud di sini adalah si anggota A yang ikut juga anggota B, yang ikut juga anggota C. Nah, berarti adalah angka 1. Angka 1 ini ada di kelompok A juga ada, di kelompok B juga ada, dan di kelompok C juga ada. Nah, terus ini seperti apa? Kalau yang ini seperti A union B adalah irisan C aksen, bukan di C. Ya, bukan di C. Jadi bukan kata kuncinya itu bukan anggota C ya. Bukan anggota C yaitu si angka 1 dihilangkan, angka 3 dihilangkan, 4 dan 5 dihilangkan. Maka kalau yang bukan anggota C yaitu ada 2, ada 6 dan ada 7 gitu ya. Jadi kalau melihat aksen ini ya tinggal dilihat saja gitu ya. Lihat saja aksennya posisinya di mana gitu ya. Jadi tinggal dihilangkan si anggota di dalam anggota aksen ini. Nah, terus menghitung titik sampel. Nah, ini dalam eksperimen statistik ini semua kejadian yang mungkin dapat ditentukan tanpa harus mendaftarkan satu persatu. Nah, ada teorema jika operasi pertama dapat dilakukan dengan N1 cara, maka operasi kedua N2 cara kedua operasi dapat dilakukan dengan N1 dan N2. Secara umum, bila ada K operasi masing-masing mempunyai N1, N2 dan sampai N ke K gitu ya. Maka cara ini terdapat dalam N1, N2 sampai N ke K. Nah, caranya pertama menghitung titik sampel. Ini sebuah perusahaan otomotif menawarkan 4 macam jenis motor pada konsumen. Jadi ada yang tadi kembali gitu ya. Kembali ada ruang sampel. Nah, yaitu ada sport, ada skuter, ada bebek dan ada trail. Jadi di mana setiap jenis motor ini terdiri dari 3 warna, yaitu ada warna biru, warna hitam dan warna merah gitu ya. Maka ada beberapa cara untuk memilih motornya. Jadi jawabnya adalah ada jenis motornya ada 4, 1, 2, 3, 4, sport, skuter, bebek, dan trail. Dan ada 3 warna, hitam, biru, merah, 3 warna. Maka sama dengan ada 12 cara dikalikan ya. Maka ketika dibuat pohon, ini ada diagram pohon dalam aturan perkalian. Maka jenisnya seperti ini ya, sport, skuter, bebek, trail. Jadi ada hitam, merah, biru gitu ya. Kita tinggal pilih sportnya itu warna apa, atau skuternya itu ada sama 3 warna, bebek juga sama 3 warna, dan trail juga sama 3 warna. Jadi ada 12 cara ya, 12 cara di sana. Nah, penghitungan titik sampel ini ada definisi permutasi dari sebuah susunan dari semua atau sebagian objek. Jadi bila terdapat n objek berbeda dengan n permutasi. Jadi contohnya teorema ini sejumlah permutasi n objek dengan berbeda diambil dari R. Jadi n PR sama dengan n aksen n permutasi gitu ya, dibagi n R aksen ya, bukan apa ya, himpunan kalau nggak salah ya, yang tanda ini kalau di matematika diskrit itu ya. Nah, ini contoh permutasi itu bila terdapat 3 huruf A, B, dan C, maka jumlah permutasinya yaitu ada 6, yaitu ACB, BAC,
BCA, CAB gitu, dan CBA gitu ya. Jadi ada tiga ya, tiga tiga seri. Nah, teorema ini permutasi ini disusun melingkar. Jadi jumlah permutasi dari n objek berbeda dengan disusun dengan melingkar seperti n-1, di mana satu objek dianggap mempunyai posisi tetap, sehingga ada n-1 yang disusun. Contoh, bila terdapat objek yang sama, maka akan terdapat susunan yang berulang. Jadi contoh permutasi untuk melingkar. Jadi misalkan ada 4 orang bermain kartu, posisinya melingkar. Jadi ada kemungkinan, ada beberapa cara kemungkinan posisi duduk mereka ya. Jadi contoh 4 di -1 sama dengan 3 sama dengan 6 cara ya. 6 cara maksud di sini -3 berarti 3 ya. 3 kali 3 3 seri 3 maksudnya 3 seri 3 bukan kali 3. Jadi ada 6 cara ya. Hampir sama seperti tadi, ada A, B, C ya. Nah, terus jadi kalau tadi kenapa bisa 6 cara? Ini hampir sama seperti yang ini ya. Jadi ada 3 cara ya. 3 cara duduk berarti ada posisinya berbeda-beda, tinggal diacak saja seperti ini ya. Nah, kita lanjut dulu. Nah, teorema permutasi partisi ini jumlah cara yang mempartisi sekumpulan n objek menjadi R sel dengan n1, di mana di sel pertama n2 elemen di sel kedua dan seterusnya. Contohnya n1, n2 sampai n ke R sama dengan n1 dibagi n1 sampai n ke R gitu. Di mana n1 plus n2 sama dengan n ke R sama dengan n ya. Nah, ini contohnya permutasi partisi. Ada 7 orang yang menginap di hotel dengan 3 kamar. Jadi satu kamar berisi 3 orang dan 2 kamar berisi 2 orang. Jadi ada beberapa cara untuk menempatkan orang tersebut. Jadi tinggal dimasukkan saja. Ini jumlah n-nya berapa ya? Jumlah n-nya berapa? Yaitu ada 7. Terus ada kamarnya, berarti yang memuat 3 orang itu cuma satu kamar, berarti 3 di sini dimasukkan. Terus yang memuat 2 kamar itu ada berisi 2 ya. Berarti 2 berarti 7 dibagi 2 3 ya. Nah, ini sama dengan 200 berapa? 10 ya. Nah, ini sekitar begini cara gitu ya. Caranya sampai sekian gitu ya. Nah, terus ada teori kombinasi. Nah, teorema kombinasi ini diberikan n objek diambil dengan sebanyak R, memperhatikan urutan. Jadi sebenarnya hal ini bisa digunakan digunakan menggunakan tabel logika bisa gitu ya. Cuman enaknya digambarkan sih kalau yang ini ya. Nah, diberikan n akan diambil sebanyak R tanpa memperhatikan urutan. Jadi cara pemilihan disebut seperti kombinasi dari hitungan cara berikut. N sama dengan R kali N kurangi R sama dengan N per R. N dibagi R terus N kurangi R ya. Maka contohnya kombinasi. Nah, kalau yang tadi mah permutasi, kalau yang ini kombinasi ya. Jadi kalau permutasi ya seperti ini. Kalau kombinasi itu rumusnya berbeda lagi. Kalau kombinasi itu seperti dari 4 orang teknik mesin diambil 2 orang dan 3 orang teknik industri. Diambil satu orang gitu ya. Nah, ini dari teknik mesin ada 4 orang per 2 dibagi 2. Dan dari teknik industri ada 3 orang dibagi 1 ya. Sama dengan ini ada 6 kali 3 ya. Jadi 6 dikali 3 sama dengan 18 ya. Nah, terus menghitung titik sampel. Ini beberapa peluang kelas di antara terdapat minimal satu pasang siswa untuk mempunyai tanggal atau bulan lahir yang sama. Jadi tahun yang tidak diperhitungkan. Nah, di contohnya peluang dari kejadian. Definisi peluang dari satu kejadian jumlah dari bobot titik sampel A sehingga 0 lebih kecil sama dengan P dalam kurung A lebih kecil dari 1, P dalam kurung ini omega gitu, bukan omega bukan. Ini adalah himpunan bukan himpunan dari sama dengan 0 dan PS nanti saya baca-baca dulu agak lupa ya. Ini simbol apa. Dan P sampel S sama dengan 1 ya. Nah, peluang dari kejadian ini contoh satu uang dilempar 2 kali, tentukan sekurang-kurangnya 1 head yang muncul atau 1 gambar kepala yang muncul.
Jadi jumlah peluang sampel eksperimennya, maka ketika S sampel di eh, dilempar secara 2 kali, kemungkinan yang akan munculnya yaitu yang tadi ya, muncul bisa kepala semua, head semua, atau bisa yang munculnya bukan head, tapi bisa juga uh, kepala dan angka gitu ya. Terus bisa juga angka dan kepala, atau juga tidak sama sekali keluar kepala, angka semua gitu ya. Nah, jika mata uang ini rata, seimbang, maka peluangnya ini sama-sama, sama masing-masing ya. Tidak berat. Jadi 1/4. Jadi jika kejadian itu maka disebutkan sebagai HH seperti ini, HT gitu ya, dan P ini sama dengan 1/4, 1/4. Kemungkinan muncul H ini ada 1/4, kemungkinan muncul HT itu 1/4, TH 1/4 ya. Ini sama dengan 1/4 ya. Nah, maka dikali 3/4 ya. Nah, maka kemungkinannya ada 3/4. Jadi tinggal ditambahkan ini, tambah 3/4. Mungkin kalau seandainya kalau penyebut yang bawah ini pasti yang 4 semua gitu ya, karena 4 peluang ya. 4 peluang. Kalau ini ya tinggal ditambahkan saja. Kemungkinan kalau seandainya yang munculnya ketiga-tiga ininya, maka peluangnya akan lebih besar. Kemungkinan bukan 1/4 lagi, tapi kemungkinan akan muncul itu 3/4. Ini penambahan ini sudah gampang ya. Mungkin dari SD juga pernah sering. Nah, jadi semakin banyak kemungkinan peluang, ya contoh apa ya? Ada 3 lotre ya, 3 lotre. Kita pasang lotre itu bukan judi di sini ya. Pasang itu kemungkinan muncul itu yang HH, HT, dan TH gitu ya. Nah, atau ketika kita ikut gerak jalan santai gitu ya, gerak jalan santai ada 4 karcis. Nah, 4 karcisnya itu kita mau mendapatkan sebuah TV berwarna. Kalau dari 4 karcis itu kita beli 3 karcis, maka kemungkinan peluang akan mendapatkan TV berwarna itu akan semakin besar, yaitu 3/4. Apalagi kalau kita beli 2/4-4-nya gitu ya, semua karcis, maka kemungkinan besar ya pasti akan kita dapatkan si TV berwarnanya gitu ya. Nah, seperti itu gitu ya. Mungkin kalau dalam contoh sederhananya seperti itu. Nah, terus peluang kejadian, ada beberapa peluang memperoleh jumlah 7 dari atau 11 jika sepasang dadu itu dilempar ya. Jadi ada 2 dadu. Kalau 2 dadu kan berarti ada 4, ada 6 kali 6 ya, ada berarti ada 12 sisinya. Nah, pelemparan pasang dadu ini mempunyai 36 titik sampel, yaitu titik bisa 1 ke 1 sampai 6 ke 6. Jadi bisa muncul itu angka 1 semua, bisa muncul angka 1 dan 2 sampai muncul itu 6 semua gitu ya. Balak genep ya. Nah, kejadian muncul jumlah angka 7 atau titik 6 sampel yaitu bisa juga seperti 1 ke 6 gitu ya, atau buka 2 ke 5 gitu sampai 6 ke 1 ya, itu bisa seperti itu ya. Terus bisa juga kejadian juga muncul yang 11 yang ini yang ditanyakan, yang ke 11 ya. Kalau yang 7 seperti itu ya. Berarti kalau yang 11 itu titik sampelnya cuma ada 2. Jadi cuma bisa angka 5 dan 6 dan 6 dan 5 gitu ya. Jadi kejadian muncul A dan B saling lepas dalam satu kali lemparan ini tidak ada yang muncul jumlah 7 dan 11. Maka persamaannya yaitu P sama dengan A union B sama dengan P A plus P B sama dengan 1/6 ditambah 1/18 ya, sama dengan kemungkinan peluangnya yaitu 2/9 ya. Jadi dalam kemungkinan pelemparan 9 kali itu kemunculannya itu 2 kali kemungkinannya. Nah, itu seperti itu. Jadi untuk peluang dari sebuah kejadian. Nah, contoh peluang dari kejadian. Ini Tukul lulus dari universitas, setelah itu mengikuti wawancara penerimaan kerja pada 2 perusahaan. Ia melakukan penilaian diri sendiri. Nah, peluang diterima di perusahaan A sama dengan adalah 0,8. Peluang diterima perusahaan B yaitu 0,6. Nah, peluang diterima keduanya yaitu 0,5. Nah, berapa peluang? Sekurang-kurangnya apabila ya berapa peluang diterima sekurang-kurangnya dari satu perusahaan. Maka Tukul ini melamar di perusahaan A. Terus melamar
di perusahaan B. Nah, peluang di perusahaan A itu adalah 0,8, perusahaan B itu 0,6. Nah, maka peluangnya itu apabila dapat dua-duanya itu adalah bisa 0,5 ya. Nah, ini di irisan dalam diagram Venn gitu ya. Maka berapa besar kalau seandainya tukul itu mempunyai diterima di dua perusahaan tersebut ya, atau A union B. Nah, maka sama dengan A union B sama dengan P A plus B plus min P sama dengan A irisan B. Ya, maka ketika diturunkan A union B sama dengan 0,8 dari sini plus 0,6 dari sini minus di sini adalah 0,5. Jadi dikurangi dari 0,5 sama dengan 0,9. Jadi kemungkinan ikuti perusahaan dua-duanya yaitu 0,9 di sini. Nah, jadi ruang sampel itu seperti apa ya? Seperti sekeping mata uang ya, logam dari dua sisi. Jadi ada sisi A dan ada sisi gambar ya. Jadi dari sisi A juga bisa kemungkinan muncul A dan G gitu. Jadi titik sampelnya bisa dua-duanya ya. Jadi kejadiannya bisa muncul angka atau bisa muncul gambar. Atau mungkin juga bisa dilempar dulu sebuah dadu. Nah, kalau dadu itu muncul juga bisa angka 1, angka 2, angka 3 sampai angka 6. Jadi kalau peluang muncul dari sebuah dadu itu titik sampelnya itu berapa gitu ya. Nah, kalau munculnya angka 1, terus angka 2, angka 3, angka 6. Ya, pertanyaannya yang dimaksud ini adalah ruang sampel dan kejadian. Jadi yang tadi kalau seandainya dadu itu 1/6, kalau angka itu ya setengah gitu ya. Nah, solusinya ruang sampel ini kumpulan dari semua hasil yang memungkinkan dari sebuah percobaan. Nah, di beberapa elemen hasil. Nah, ini nilai prosesnya ditentukan dari dua mata uang yang dilemparkan gitu ya, atau pada lemparan ketiga ya. Jadi tentukan X dan banyak anggota X ya. Nah, maka contoh peluang ya, peluang S ini dari satu kejadian. S sampel adalah sebuah banyaknya dari anggota N per S. Sebenarnya merupakan kejadian dengan banyaknya anggota NE. Maka peluang ini adalah kejadian E. Nah, kisarannya itu berapa gitu ya. Nah, kita langsung saja di sini jawabnya. Ini ruang sampelnya itu S, maksud di sini dadu. Dadu di sini bisa munculnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah, maka S-nya ini sama dengan 6. Sisi ganjilnya berapa? Nah, sisi ganjilnya yaitu 1, 3, dan 5. Ya. NS-nya itu adalah 3. Nah, sehingga 3 itu adalah 3/6 atau setengahnya gitu ya. Jadi kalau yang muncul angka ganjil dari dadu itu kemungkinan peluangnya berapa? Berarti ya 3/6 atau mungkin setengahnya gitu ya. Atau sama saja kalau genap itu berapa ya? Sama 3/6 atau setengahnya gitu ya. Atau contoh kejadian majemuk. 2 atau lebih kejadian dioperasikan sehingga berbentuk kejadian baru. Ya, ini contoh dari seperangkat kartu remi atau break yang tadi gitu ya. Atau ada selembar kartu as untuk terambilnya yang bukan kartu as. Maka kartu ini banyaknya kan yang tadi 52. Yang banyaknya kartu as itu cuma ada 4. Maka ada 4/5, 2. Maka peluangnya yaitu 1/3. Atau bukan peluangnya, kalau seandainya tidak mendapat kartu as, maka tinggal dibalikan saja gitu ya. Ini 1 min 1/13 sama dengan 12 min 1 gitu ya. Jadi peluang mendapatkan bukan kartu as itu lebih besar daripada mendapatkan kartu as di sebuah kartu remi ya. Nah, peluang saling lepas ini sejumlah peluang jika terdapat satu elemen A dengan elemen B ya. Jadi yang tadi ya. Jadi ditulis A union B. Ya. Jadi jika A saling lepas maka A union B sama dengan B A plus PB dan PA irisan B. Maka ini jumlah dadunya ketika buat sebuah tabel seperti ini. Jadi dadu D-nya adu merah gitu. Contoh adu merah ini ada sebuah dadu putih dilempar bersamaan satu kali. Ditentukan peluang munculnya mata dadu berjumlah 3 dan 10 ya. Maka ketika dibuat tabel gitu ya, ketika dibuat tabel kejadian ini gitu ya, maka yang
dimuncul angka 3 itu yaitu ada 1 dan 2 atau 2 dan 1, atau mungkin juga yang angka 10 itu ada bisa juga 4 dan 6, 5 dan 5, atau 5 dan 4 gitu ya. Jadi kalau dibuat tabel itu mungkin lebih gampang, lebih jelas. Tapi kalau diperhitungkan ya seperti ini. Dadu itu kan ada 2 ya, ada 36 kali 2 dadu per 36 bagian. Nah, di plus 3 per 36 sama dengan 5 per 36. Jadi di sini kan ada yang muncul angka 3 dan 10 ya. Angka 3 dan 10. Ini kemunculannya kemungkinan dari 36 ini ada 5 bagian. Ya, 5 keberuntungan ya. Jadi 5 kemungkinan ada 5 kali yang akan muncul angka 3 dan 10 dari ke 36 kotak ini yang kemungkinan akan muncul. Jadi kalau digambarkan itu seperti itu. Ini tidak saling lepas. Sebenarnya sudah dibahas yang ini juga gitu ya. Jadi silakan tinggal dibaca-baca saja ya. Nah, peluang saling bebas ini sama sebenarnya yang tadi juga hampir sama saja ya. Nah, baik, itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum.